Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rahmanto. Saya dari kelas SI 201, Prodi PGJ Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IoT alarm clock, atau biasa disebut jam alarm digital dengan menggunakan Arduino. Jadi, beberapa fitur yang dimiliki IoT ini adalah yang pertama, dua tombol untuk mengatur waktu saat ini, jam dan menit. Lalu ada alarm yang dapat diprogram dengan fungsi snooze. Snooze itu menunda alarm. Lalu yang ketiga, suara alarm dapat dengan mudah disesuaikan dalam kode dan bahkan memainkan melodi. Jadi ringtone atau nada alarm saat dibunyikan bisa diubah melalui source kode. Lalu yang keempat, simbol titik 2 berkedip untuk menunjukkan detik. Jadi detik di IoT ini ditunjukkan oleh kedipnya titik 2. Lalu yang kelima ada RTC opsional untuk membuat jam lebih akurat. Nah, RTC ini adalah real time clock, adalah jam elektronik berupa chip yang dapat menghitung waktu mulai detik hingga tahun dengan akurat dan menjaga atau menyimpan data waktu tersebut secara real time. Lalu yang keenam ada pemulihan kehilangan daya, pengaturan waktu dan alarm saat ini disimpan di RTC. Oke, untuk hardware atau perangkat keras yang digunakan dalam IoT ini adalah ada beberapa ya. Yang pertama ada Arduino Uno R3 dengan kuantitinya 1, 4 digit 7 segment, kuantitinya 4, resistor kuantitinya 8, ada transistor PNP, kuantitinya 4, ini opsional, jadi bisa digunakan atau tidak. Lalu ada resistor 4,7 kilo ohm, kuantitinya 4, lalu ada tombol tekan 12 mm, kuantitinya 3, lalu ada buzzer piezo, kuantitinya 1. Jadi ini buzzer piezo itu digunakan untuk alarm. Lalu ada LTC DS1307, kuantitinya 1, dan ini juga opsional. Nah, untuk menjaga perangkat keras jam seminimal mungkin, Arduino mengontrol tampilan 7 segment secara langsung menggunakan library. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan menggunakan 12 pin GPIO SafeSync. Nah, jadi SafeSync itu adalah 7 segment, merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Nah, 7 segment terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8. LED tersebut juga dapat digunakan untuk menampilkan huruf A sampai F yang disebut juga dot matrix. Jadi setiap segmen terdiri dari 1 atau 2 LED. LED itu kepanjangan dari light emitting diode. Maksud saya kependekan. Lalu 7 segmen bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu. Nah, jika Anda ingin menghemat pin Arduino, Anda dapat menggunakan register geser 74HC595 untuk memotong penggunaan pin menjadi 6 atau bahkan tampilan 7. Nah, yang pertama kan kita kelemahannya menggunakan 12 pin, bisa diubah dengan menggunakan geser 74HC595. Jadi hanya menggunakan 6 pin atau bahkan 7. Dengan chip pengontrol integrasi seperti TM1637, AT16K33 atau MAX7219. Nah, dalam hal ini Anda perlu mengubah kode untuk menggunakan library tampilan yang berbeda. Jadi berbeda dengan yang pertama. Untuk mengubah jadi 6 pin atau 7 pin, Anda menggunakan library yang berbeda. Jadi si 7 segment itu tidak mendukung kasus yang kedua kalau mau menggunakan 6 pin atau 7 pin. Tetapi ini dua cakupan proyek. Oke, selanjutnya ada struktur proyeknya.
Jadi struktur proyek itu ada seperti kelas-kelas konfigurasi ini gitu untuk source code. Yang pertama memakai config.h atau h. Jadi opsi konfigurasi untuk jam, apakah akan menggunakan chip RTC, waktu snooze, dan lainnya. Menggunakan file konfigurasi merupakan taktik umum ketika Anda mengisi beberapa modul dalam program Anda. Lalu yang kedua, memakai alarm clock.ino kode program utama. Ini mengelola antar muka pengguna, tampilan 7 segmen, dan tombol. Jadi antara kita memencet tombol dan tampilan itu saling berhubungan. Lalu ada jam clock, kelas mengelola waktu saat ini, dan mesin status alarm. Itu menggunakan pustakaan atau library RTCLIB untuk berkomunikasi dengan chip RTC dengan melacak waktu. Lalu yang terakhir ada alarm tone kelas, memutar suara alarm. Anda dapat mengubah nilai larik tone time, and tone spacing, menyesuaikan alarm serta memainkan nada dan melodi yang berbeda. Jadi Anda bisa mengubah suara atau ringtone alarmnya menggunakan source code dengan mengubahnya dengan source code tone time, jadi mau berapa menit suaranya. Lalu ada tone spacing, jadi mau jedanya mau berapa detik atau menit bahkan. Lalu ada source code-nya, diantaranya yaitu yang tadi kita jelaskan ya, ada library-nya, ada kelas-kelasnya, ada 7 segment.h atau h, tombol.h itu untuk tombol jam, menit, dan alarm. Lalu ada alarm tone.h untuk mengubah ringtone alarm. Lalu ada jam.h itu untuk menampilkan jam. Lalu ada config.h. Nah, lalu selanjutnya ini adalah source code untuk tombol jam, tombol menit, dan tombol alarm. Lalu kelasnya ada A0, A1, A2. Lalu di selanjutnya ada nada alarm jam 7, 6, 6. Nah, ini tuh untuk mengubah ringtone alarmnya. Lalu ada status tampilan. Jadi nanti di IoT-nya itu ada tampilan digital. Di antaranya jam tampilan, menampilkan status alarm sudah nyala atau tidak dengan dibuktikan di display-nya on atau off. Lalu ada tampilan waktu alarmnya. Lalu ada display alarm aktifnya. Lalu dan ada tunda tampilan ketika Anda menunda alarmnya. Oke. Lalu selanjutnya adalah source code untuk menekan tombolnya. Jadi ketika Anda menekan tombol, displaynya akan berubah. Jika Anda menekan tombol jam, display jam akan berubah dan bertambah. Ketika Anda menekan tombol menit, display menit akan berubah dan bertambah. Lalu ketika Anda menekan tombol alarm, jadi status alarmnya akan berubah tampilannya. Kalau menyalakan menjadi on dan mematikan menjadi off. Lalu selanjutnya membatalkan status alarm. Jadi ketika dipencet, alarmnya akan batal. Nah, jika mencetnya itu sebentar, hanya sekali, nah, alarmnya akan mati. Jika jika alarmnya dipencet sekali, maka alarmnya akan menunda selama 9 menit. Lalu jika tombol alarmnya ditekan lumayan lama, sekitar 1-2 detik, maka alarmnya akan berhenti. Nah, di display-nya juga akan berubah. Nah, dan cara penggunaannya adalah untuk mengatur waktu, tekan tombol menit atau jam. Nah, menit dan jam ini bisa Anda lihat
yang saya tandai merah di tombol paling kiri ujung pertama itu adalah tombol jam. Jadi ketika dipencet jam akan bertambah. Nah di situ di pertama tampilan ada pada jam 4 lebih 10 menit. Lalu ketika saya tambahkan menjadi jam 5. Lalu tombol selanjutnya di samping tombol jam ada tombol menit. Nah, yang awalnya menitnya 10, ketika saya pencet dia bertambah menjadi 1. Lalu di sebelahnya lagi ada tombol alarm untuk mengaktifkan alarm selanjutnya. Nah, menekan tombol alarm atau mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, layar akan menampilkan keadaan alarm dengan menunjukkan kata on atau off. Ketika yang tadi saya bilang ketika kita menekan tombol alarm, maka alarm akan hidup dan dibuktikan dengan tampilan on, bacaan on. Lalu ketika ditekan lagi, ketika sudah hidup, dia akan off dan dibuktikan dengan tampilan off. Lalu selanjutnya setelah mengaktifkan alarm, waktu alarm saat ini akan ditampilkan selama beberapa detik. Anda dapat menggunakan tombol, menit, atau jam untuk mengatur waktu alarm. Untuk menyelesaikan, tekan kembali tombol alarm atau tunggu beberapa detik saja. Saat alarm berbunyi, tekan sebentar tombol alarm untuk menundanya selama 9 menit. Layar akan menampilkan 4 lingkaran untuk memberitahu Anda bahwa alarm ditunda. Jadi ketika kita menekan tombol alarm beberapa detik atau beberapa 2 detik lah, jadi alarm itu akan tertunda selama 9 menit. Lalu selanjutnya untuk menghentikan alarm, tahan tombol alarm selama 1 detik atau lebih. Oh maaf, untuk menunda hanya tekan sekali. Kalau untuk menghentikan tahan tombol alarmnya selama 1 detik atau lebih, 2 detik, 3 detik. Oke, itu saja presentasi tentang jam alarm digital menggunakan Arduino dari saya. Saya Muhammad Rizky. Terima kasih atas waktunya.